Baik teman-teman, sekarang kita akan bersama-sama membahas mengenai revolusi Cina yang terjadi pada kurun waktu 1911 sampai 1949. Revolusi Cina merupakan gejolak politik di Cina antara tahun 1911 sampai dengan 1949 yang bertujuan untuk menumbangkan sistem pemerintahan dinasti Manchu atau dinasti Qing yang dianggap sangat sewenang-wenang. Revolusi Cina juga disebabkan oleh meningkatnya rasa nasionalisme dan persatuan rakyat. Revolusi ini nantinya mengarah pada aturan Partai Komunis dan pembentukan Republik Rakyat Cina. Nah, kita akan bahas mengenai latar belakangnya. Jadi, nasionalisme Cina disebabkan oleh beberapa hal ya. Yang pertama, hilangnya kepercayaan rakyat Cina terhadap dinasti Manchu atau dinasti Qing. Karena apa? Karena yang pertama di sini ada korupsi dan pemborosan yang merajalela, terutama di kalangan istana. Kemudian Cina yang dipimpin oleh dinasti Manchu atau dinasti Qing ini mengalami kekalahan dalam perang Cina-Jepang yang pertama ya. Perang Cina-Jepang itu adalah perang antara Cina dan Jepang yang memperebutkan wilayah ya. Memperebutkan banyak wilayah khususnya di Asia waktu itu. Nah, di sini juga muncul kaum intelektual Cina ya yang waktu itu mereka berpikir bahwa apa yang harus dilakukan untuk memajukan Cina ya, yaitu menumbangkan dinasti Manchu. Maka dari itu muncullah kaum intelektual Cina yang berusaha untuk melawan dinasti Manchu ini. Nah, kemudian kita ke pemikiran di balik revolusi Cina. Ide-ide revolusioner yang dibawa oleh golongan intelek seperti Wang Yiwei, kemudian ada Liang Qichao, ada Dr. Sun Yat-sen. Jadi tiga tokoh itu memang membawa dampak besar dalam revolusi Cina. Terutama Dr. Sun Yat-sen yang mencita-citakan Cina yang berdasarkan ajarannya, yaitu Sanminchu I, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme yang dijabarkan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada Minsheng atau nasionalisme. Minsheng dalam bahasa Inggris berarti nation, yang artinya bangsa atau negara. Dengan ajaran ini, Sun Yat-sen menginginkan adanya satu bangsa dan satu negara Cina sebagai satu kesatuan. Kemudian dari poin Minchu atau demokrasi ya, ini berarti pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Sun Yat-sen menginginkan pemerintahan Cina yang baru adalah republik yang demokratis. Kemudian dari poin ketiga yaitu Minsheng atau sosialisme. Minsheng sebenarnya berarti kehidupan atau penghidupan. Sun Yat-sen cenderung menerima asas sosialisme sebagai asas penghidupan. Sosialisme berarti juga kesejahteraan rakyat. Artinya, seluruh rakyat harus dapat mencari nafkah serba cukup untuk penyelenggaraan hidupnya yang layak. Sun Yat-sen ingin membawa bangsa Cina menjadi bangsa yang merdeka dengan satu pemerintahan pusat yang demokratis dan dalam kehidupan yang layak, sejajar dengan bangsa lain di dunia. Nah, pemikiran dari Sun Yat-sen ini adalah suatu pemikiran yang mendorong adanya revolusi Cina ya. Ada Minsheng, Minchu, dan Minsheng. Nah, kemudian kita lanjut saja ke terjadinya revolusi Cina. Jadi revolusi Cina disebabkan oleh kesadaran nasionalisme rakyat Cina. Nasionalisme Cina muncul karena bentuk pemerintahan di Cina yang sebelumnya feodal dan diktator ya, dari dinasti Manchu tadi. Nah, dinasti Manchu atau dinasti Qing merupakan dinasti yang memerintah Cina sebelum terjadinya revolusi. Dinasti Manchu memerintah secara feodal dan memperbudak rakyat Cina. Keadaan rakyat Cina pada masa dinasti Manchu sangat lemah. Hal ini dikarenakan penindasan oleh kaum bangsawan yang korup dan lemahnya pemerintahan dari intervensi asing. Revolusi Cina meletus pada tahun 1911 di Cina bagian selatan atau di daerah
Canton. Canton merupakan ibu kota Guangdong di Cina Selatan. Canton ini berperan sebagai pusat perdagangan dan hubungan dengan luar negeri, sehingga dari situ banyak sekali bangsa barat juga yang masuk, sehingga banyak paham baru seperti liberalisme dan nasionalisme. Sun Yat-sen melakukan pergerakan revolusi langsung di Cina dengan berhasil menaklukkan daerah Wuchang. Gerakan dilakukan dengan mengorganisir massa untuk melakukan perlawanan untuk merebut satu persatu provinsi yang berada di bawah dinasti Manchu. Nah, hasilnya di sini pergerakan ini memperoleh hasil berupa 17 provinsi yang bergabung dan menyepakati untuk meninggalkan sistem pemerintahan feodal menuju pembangunan Republik Cina. Nah, pada tanggal 10 Oktober 1911 dibangun konstitusi untuk melancarkan pemerintahan Republik Cina. Kemudian diadakan pemilu yang diikuti oleh seluruh perwakilan dari masing-masing provinsi. Nah, dari hasil pemilu ini, Sun Yat-sen dipilih sebagai presiden sementara Republik Cina pada tanggal 29 Desember 1911. Sekaligus menandai berdirinya Republik Cina. Pada tanggal 12 Februari 1912, Kaisar Qing atau Manchu menyatakan untuk turun tahta karena kondisi dinasti Manchu yang tidak memungkinkan untuk bertahan lagi. Nah, sebenarnya ya di sini revolusi Cina merupakan revolusi Cina yang Bapak bahas barusan merupakan revolusi pertama Cina yang terjadi pada tahun 1911, menggantikan sistem kekaisaran yang telah berlangsung selama ribuan tahun dengan sistem pemerintahan republik. Nah, kalau kita berbicara mengenai revolusi kedua, itu terjadi pada tahun 1928 ketika Kuomintang atau KMT ya berhasil membentuk dan menguasai pemerintahan baru menggantikan pemerintahan Panglima Perang yang terpecah-pecah dalam masa permulaan pemerintahan Republik Cina dengan sistem dominasi satu partai yang terorganisir dan terpusat. Nah, untuk revolusi ketiganya terjadi pada tahun 1949 dengan berdirinya Republik Rakyat Cina di bawah kekuasaan Partai Komunis Cina. Tapi yang Bapak fokuskan adalah revolusi pertama ya yang tadi kita sudah bahas bersama, yaitu tentang dinasti Manchu. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita ke pengaruh revolusi Cina. Revolusi Cina secara mendasar memberikan pengaruh pada perubahan bentuk pemerintahan Cina dari kekaisaran dinasti Qing atau dinasti Manchu menjadi republik. Revolusi Cina memberikan pengaruh pada negara tetangganya untuk mengubarkan rasa nasionalisme, khususnya negara yang mengalami penjajahan, termasuk Indonesia. Nah, ajaran San Minchu I ini juga memberikan banyak ide baru bagi negara terjajah untuk bangkit melawan kolonialisme, termasuk negara kita juga ya, Indonesia. Nah, di sini muncul golongan cendekiawan yang berpartisipasi dalam kegiatan politik dengan mendirikan organisasi sosial politik. Nah, seperti itu mengenai pengaruh revolusi Cina. Ya.